Kau Islam apa Kristen? Kristen. Kalau aku bilang Islam aku bisa selamat. Kalau aku bilang Islam aku nggak dipukul atau aku nggak dimaki, nggak diusir nanti juga. Tapi entah kenapa yang dari hatiku keluar dari mulut aku bilang aku Kristen. Aku bilang aku Kristen. Kalau kau Kristen hari ini juga kau pergi dari rumah. Gak ada keturunan kita Kristen, gak ada keluarga kita yang Kristen. Emangnya kau Kristen, kau bisa kaya? Emangnya kau Kristen cari ngejar laki-laki mana? Dalam bahasa yang kontennya yang gak bagus ya, laki-laki yang mana? Kau kejar yang mana? Gak ada apa-apa, gak apa-apa. Aku telepon kawan. Aku telepon kawanku. Aku telepon kawanku. Takut aku di jalan ini nih, aku udah ketahuan sama saudaraku. Aku masuk Kristen, aku Kristen. Ya udah, aku dijemput sama anak. Sampai di situ dia bicara, dia memang kawan baik juga. Puji Tuhan. Mudah-mudahan Kak Diana Siregar selalu diberkati Tuhan, dia selalu baik. Bersama sama saya seperti sendiri. Dan yang luar biasa ini yang datang dari seorang murtadin, walau harus mengalami banyak tantangan, namun dia bisa dapat melewati semuanya itu karena kasih dan pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupannya. Nah, tentunya teman-teman penasaran untuk itu. Tanpa berlama-lama, mari kita bersaksikan bersama-sama. Silahkan. Shalom, perkenalkan nama saya Sulasmi. Saya terlahir dari Islam, dari keluarga yang Islam. Saya baru mengenal Yesus kurang lebih hampir 1 tahun ya, 6 bulan pengenalan, hampir 8 bulan pengenalan. Dan sekarang saya mulai udah aktif gereja, aktif dalam berdoa dan pembelajaran. Saya dilahirkan dari 7 bersaudara, saya paling kecil. Di saat saya usia 4 tahun, kurang lebih 4 tahun saya ditinggal bapak ya. Saya ditinggal bapak dan gak berapa lama saya ditinggal ibu juga. Dan saya tinggal sama seorang kakak dan seorang abang ya. Di situ saya ikut saudara, ikut kakak. Karena ditinggal almarhum mama sekitar 4 tahun. Kelas 1 SD saya baru kenal sama, selama ikut sama kakak. Dan kadang saya dicubit sampai biru-biru, sampai kalau ada kesalahan langsung main pukul, kalau ada kesalahan terus dipukul. Dan saya dibesarkan dengan keras sama kakak dan abang ipar saya. Saya umur kelas 1 SD saya ketemu mama, itu pun saya pernah lari nyari mama ya, balik lagi, dapat lagi, dihajar lagi. Ketemu mama kelas 1 SD, ikut mama. Di situ saya agak tenang, ikut orang tua. Tapi keadaan kami juga pas-pasan ya sama orang tua, enggak berlebihan. Bahkan kami pernah makan nasi campur ubi sama mama, karena mama sakit-sakitan, pun tetap sakit-sakitan. Di sekolah, tapi kena orang tua saya sakit. Saya minta sekolah karena orang tua nggak mampu. Di situ juga saya sudah benar-benar keinginan saya nggak pernah tercapai. Beranjak dewasa, saya sudah mulai down dengan ini ya. Karena dididik keras. Dan kalau pukulan itu sudah biasa, dapat dari kakak, dari abang ipar udah biasa. Enggak berselang lama, saya sekitar 19 tahun saya menikah. Saya menikah, ya ada yang mau ya. Saya nikah aja, nggak tahu apa itu namanya cinta, yang penting nikah. Nikah, punya anak 1, kita berpisah. Setelah berpisah, saya juga depresi, stres ya.
Karena tekanan hidup dari kecil itu nggak pernah berhenti. Sampai saya menikah lagi dengan lajang. 10 tahun pernikahan saya. Tambah di situ, tambah depresi. 10 tahun pernikahan saya tambah depresi. Tambah ada makian, pukulan, ada berbagai macam. Sampai punya anak 2. Sementara saya bawa anak 1. Jadi anak saya 3. Anak saya 3. 10 tahun, 9 tahun terakhir berumah tangga makin parah. Suami udah berani mukul depan orang, jabat saya depan orang, bahkan depan adik saya. Dia mampu jabat saya. Sampai akhirnya saya mengambil kesimpulan, aku nggak tahan, aku mau cerai aja daripada aku stres, depresi, gila. Daripada aku mati konyol, lebih baik cerai. Tapi dia nggak mau bercerai. Dia tetap nggak bisa hidup dengan dia karena sudah banyak sakit hati dan rasa cinta yang dulu nggak ada. Memang saya akui saya kurang mencintai ya. Karena menikah saya daripada saya sendiri, daripada janda, daripada saya capek cari makan sendiri. Ternyata menikah pun cari makan sendiri. Akhirnya berpisah saya. Dia nggak mau berpisah. Kalau nggak, anak dibawa dia yang 2. Harta yang dari keluarga saya, dari orang tua saya, dia datang dari ke rumah saya tidak bawa apa-apa. Dia minta bagi 3, saya bagi 3. 2 dengan dia, 1 dengan saya. Saya beri sampai bahkan baju udah habis dibakar. Saya nggak punya. Sekarang saya nggak malu ya, saya dikasih orang. Saya pakai baju bekas. Enggak, itulah kehidupannya. Habis pakaian saya dibakar. Dengan dalih katanya saya selingkuh. Saya nggak selingkuh. Saya nggak mau selingkuh. Saya depresi, saya berteman sama orang Facebook, aja saya selingkuh. Dia seret saya dari rumah adik sampai tempat abang, dia cerita. Ya udah, akhirnya kami berpisah. Di situ berpisah, rumah dijual, dibagi, anak dibawa. Saya tambah depresi, tambah stres. Sementara 3 tahun terakhir ini saya kena vertigo, keseimbangan otak, kata dokter. Kalau lagi kumat, ampun ini panas, sakit. Ini air keluar dari telinga kiri kanan. Tiap hari, tambah depresi, tambah keluar. Kalau dimerengi gini, udah kayak air pancuran. Di sini keluar, di sini tumpah. Dimereng ke sini, di sini keluar, di sini tumpah. Air semua isinya. Tiap hari saya harus lap. Pakai jilbab. Saya dulu pakai jilbabnya panjang. Saya ikut pengajian. Anak saya seorang hafiz Quran. Setelah bercerai, tambah depresi, tambah sakit hati, tambah kepahitan. Saya nggak tahu dulu waktu saya Islam kepahitan itu apa, nggak tahu. Saking depresinya, di tempat orang ramai juga sunyi, juga sepi, nggak ini juga, nggak enak. Saya tiap hari kamar, busuk di kamar. Pegang HP, buka YouTube. Akhirnya saya kenal Yesus dari YouTube. Saya buka khutbah Debbie Basjir. Dia buat judul khutbahnya Luka Batin Kepahitan. Saya buka, saya lihat, saya dengarkan, sampai saya nangis. Jadi nangis, saya nangis. Ini Tuhan, ini kok tahu ini hati saya kok tahu. Tuhan ini kok tahu ini hati saya. Tuhan ini kok tahu. Ini yang saya rasakan dari kecil. Ternyata kepahitan itu dari kecil. Saya udah dari kecil kepahitan. Saya dendam. Saya sering marah sama anak.
sering marah, kamu itu enak. Aku bilang, kamu itu enak. Sama mama, dulu mama ikut orang gak enak. Mama dulu ikut orang gak enak. Sering saya kalau bertengkar sama mantan suami, saya bilang, kenapa hidupku kayak gini? Kenapa dari kecil aku dipukuli? Kenapa aku dari kecil harus susah? Sampai setua, sampai saya menikah. Kenapa saya harus dipukul? Kenapa saya harus dipukuli? Setiap bertengkar, bukan saya dipukulkan. Sampai dibilang, saya malu cerita guling-guling di rumah sampai jambak rambut. Akhirnya aku tahu itu kepahitan. Aku nangis jadi-jadinya, pegang dada, aku bilang, Tuhan, aku maafin. Ini orang siapa yang menyakiti aku, sini aku maafkan. Aku maafkan juga aku. Aku minta maaf. Mereka juga aku maafkan. Sampai detik ini juga aku belajar memaafkan semua orang-orang yang menyakiti hatiku, yang berujung kepahitan, berujung rumah tanggaku yang kena imbasnya. Karena aku merasa gak pernah dicintai, karena aku merasa gak pernah disayang. Memang pada kenyataannya aku selalu kena pukul, dan sampai detik ini pun aku sering kadang-kadang merasa seperti itu. Sampai akhirnya aku di YouTube mendengarkan itu, aku dengarkan setiap hari karena aku suka. Aku heran, kenapa Tuhan ini tahu ini jiwa, ini hatiku ini. Kok tahu? Setiap hari aku buka, mulai mengenal khotbah Debbie Basir jam 8 malam, aku buka, aku dengarkan. Jam 4 subuh aku buka, aku gini heran, kenapa Kristen ini ada jam 4 subuh? Kenapa ada subuh? Kenapa ada mesbah doa? Aku belum kenal berdoa, belum tahu berdoanya orang Kristen. Aku bilang aja sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku yakin mujizatmu ada. Nyatakan mujizatmu kepada aku hari ini. Selang berapa bulan, 2 bulan, aku nggak tahu, setiap hari aku rutinitas dengar khotbah. Sampai akhirnya aku heran, kok sembuh ya vertigoku, nggak ada mengalir sedikit pun, nggak pernah kumat sampai detik ini, nggak pernah sembuh total sembuh. Pada waktu itu aku heran, ini doa yang aku doakan, padahal aku nggak minta sama Tuhan, Tuhan sembuhkan ini, aku minta ini, nggak pernah. Aku nggak pandai doanya, aku nggak pandai berdoa Tuhan, memuji lagu pujian, aku nggak tahu. Hanya karena aku sering lihat khotbah, aku lihat lagu pujian, aku ketik di YouTube lagu pujian. Pertama kali, ku mau cinta Yesus, itu sedang aku dengarkan. Sampai setiap malam mau tidur aku dengarkan. Sekelilingku itu Islam semua. Jadi kalau aku mau dengarkan, aku nggak punya headset, ya aku dengarkan di telinga. Aku taruh telingaku kecil-kecil, suara biar jangan dengarkan. Sampai saat itu tetap mujizat Tuhan ada kepada aku. Karena suatu pagi aku jual jamu kan, aku bilang, Tuhan Yesus, berkatilah usahaku ini, kasih rezeki aku Tuhan. Memang puji Tuhan, hari itu habis semua, nggak sampai berapa jam. Besoknya lagi seperti itu lagi, ya aku ada hutang yang harus dibayar. Mantan suami ada tinggalkan hutang makan. Aku nggak punya uang pada saat itu. Aku dengar mesbah doa pagi, aku lipat tangan, aku bilang, Tuhan, gimana aku hari ini? Aku harus bayar hutang hari ini, tapi aku nggak punya uang. Tuhan, aku tahu tiada yang mustahil bagimu. Siap mesbah doa, aku ngantuk tuh, aku tidur lagi. Tidak berapa lama orang ketuk pintu rumah. Saya kan bisa juga mengusuk orang datang. Dia bilang, kak tolong orang ini dia masuk angin, duduk katanya. Cepet kak. Oh iyalah,
Dalam satu hari itu tahu nggak, 500.000 Tuhan Yesus diberkat sama saya. 500.000 yang seharusnya saya bayar utang kemarin 170-an itulah, karena utang yang lain. Bener ini Tuhan ini kasih mujizat, bener Tuhan ini kasih berkat, bener. Sampai aku belajar, sampai aku cerita sama kawan. Ada kawan aku sohib aku. Aku mulai percaya Yesus. Hati-hati lo, Las. Agama jangan kau permainkan. Iya loh, Kak. Aku pengen mengenal Yesus. Kau ini ada-ada aja. Agama itu gak bisa dipermainkan. Bener, Kak. Ya, gak berapa lama aku pengen ikut gereja sama dia. Gereja. Mulai aktivitasku, aku bilang. Gereja sama dia. Didoakan sama jemaat. Rasanya yang hati keluar sampah-sampah yang dulu yang hati kepahitan itu keluar. Aku udah mulai belajar memaafkan. Sampai pada satu saat aku pernah gereja sama kawan, diajak kawan juga, kawan satu lagi. Saat gereja itu Tuhan tunjukkan gambaran anakku yang dua ini. Di situ aku nangis, jadi nangis aku. Ada apa ini anakku Tuhan? Ada apa Tuhan? Nggak berapa lama ternyata anakku pulang. Yang ini dibawa bapaknya dikembalikan. Tapi bapaknya belum tahu kalau saya mulai mengenal Yesus. Sampai akhirnya ketahuan saya mengenal Yesus. Malam minggu saya berdoa saya bilang, karena mantan masih dalam bayang-bayang, mantan minta balikan saya nggak mau, karena dia terlalu nggak bisa. Saya maafkan, tapi tolong beri hak saya untuk tidak mau kembali. Selalu aku bilang gitu. Aku maafkan kau dan maafkanlah aku, tapi aku kalau nggak mau kembali. Karena pada saat ini aku terus minta sama Tuhan biar bisa melepaskan hati dia sakit ini dia. Malam minggu aku berdoa karena aku takut mantanku ketahuan aku masuk mengenal Yesus ya. Aku berdoa. Aku bilang, Tuhan, tunjukkan jalanmu Tuhan, bagaimana ini Tuhan, bagaimana aku bermesbah. Biasanya aku belajar mesbah doa, belajar berdoa aku dengan ini ya, dengan YouTube ini aku sendiri, karena aku udah denger lagu puji-pujian, aku belajar lagu puji-pujian, aku hafal sampai aku kaki lipat tangan berdoa, aku angkat tangan, Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong Bapak Tuhan, aku gimana, jauhkan dari mantanku, tolong Tuhan, tolong gimana ini, tolong Tuhan, oh aku tidak mau lagi bersama dengan Tuhan, tolong. Ini jawaban itu dapat, kau harus gereja. Kau harus gereja. Apa yang terjadi, kau harus gereja. Ambi ganti baju, rapi pakai gaun ke gereja. Pas ketepatan hari itu sinode datang, pendeta acara gereja ada, saya didoakan dengan sinode, pendeta dan jemaat ya, doakan saya sampai puas, nangis jadi-jadinya. Pada akhirnya saya pulang ke rumah. Sampai di rumah saya di tengah jalan ketemu sama mantan. Gak nyangka aku lihat kau, katanya. Gak nyangka aku lihat kau kayak gini. Lastri katanya. Dia geleng-geleng ketawa senyum seakan mengejek. Aku diam. Tapi di hatiku sudah berhikmat. Aku diam. Aku sama anak kamu. Udah boru, ayo kita pulang. Anak
temenku ini udah marah. Tengok aku, kayaknya diapain kami disalib. Kereta kami bukan disalib dia. Udah, ayo pulang kami. Pasti di rumah, pasti di sini ini saya memang puji Tuhan. Kan kasih lagi coba pulang ke rumah teman saya, nggak punya kereta, jadi gereja sama teman saya. Puji Tuhan, terima kasih my best friend, terima kasih, mudah-mudahan kamu selalu berkati Tuhan. Saya naik kereta sama dia pulang deh. Yuk, nunggu di pinggir jalan, dia udah hina-hina saya. Yang akhirnya anak saya yang 2 sama saya, dia tarik kembali, dia ambil. Alasannya karena saya sudah Kristen, katanya. Keluarga saya bela, jangan ambil. Kau mau anakku Kristen, katanya. Kau mau anakku ini jadi Kristen? Aku nggak mau. Abangku pun keluar pada saat itu. Ya puji Tuhan, lagi cobaan lagi ya, abang lagi udah malu satu kampungnya, abang lagi datang. Pada hari itu juga doa aku dijamah yang di malam jam Tuhan. Pada siang itu juga abangku tanya, ayo masuk ke rumah, aku mau ngomong sama kamu. Iya bang. Kau Islam apa Kristen? Kristen. Kalau aku bilang Islam aku bisa selamat. Kalau aku bilang Islam aku nggak dipukul atau aku nggak dimaki, nggak diusir hari itu juga. Tapi entah kenapa yang dari hatiku keluar dari mulut, aku bilang aku Kristen. Kalau kau Kristen, hari ini juga kau pergi dari rumah. Gak ada keturunan kita Kristen, gak ada keluarga kita yang Kristen. Emangnya kau Kristen, kau bisa kaya? Emangnya kau Kristen cari ngejar laki-laki mana? Dalam bahasa yang kontennya yang gak bagus ya, laki-laki yang mana? Kau kejar yang mana? Nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Aku telepon kawanku. Takut aku di jalan ini nih, aku udah ketahuan sama saudaraku. Aku masuk Kristen, aku Kristen. Ya udah, aku dijemput sama anak. Sampai di situ dia bicara, dia memang kawan baik juga. Puji Tuhan. Mudah-mudahan Kak Diana Siregar selalu diberkati Tuhan, dia selalu baik sama saya seperti sendiri. Dipeluk, Dek, sabar ya Dek, ini pikul salib, itulah pikul salib. Sementara keadaan hari itu aku diusir sama mantan suami, aku bertengkar sama abang, aku bertengkar. Bisa berdoa seperti orang, bisa berdoa, bisa gereja seperti orang. Walaupun aku diusir, aku bahagia. Kawan peluk, sabar ya, ini pikul salib, ini pikul salib, sakit. Iya Kak, tapi aku nggak apa-apa. Pada saat itu anakku diambil lagi yang 2, yang 1 juga diambil terakhir. Tiga anakku nggak ada sama aku. Malah aku berdoa lagi sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku nggak minta apa-apa Tuhan. Aku bilang, kembalikan anakku Tuhan, kembalikan anakku. Itu yang aku nggak pernah putus pengharapan. Aku bilang, aku tahu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Setelah kawan saya dipanggil, didatangi satu kampung. Kawan saya, dia Nasrani satu-satunya di kampung itu. Dia didatangi satu kampung penuh. Aku datang, aku bilang, Tuhan, ini apa lagi? Aku bilang, tolong aku Tuhan, Bapak Roh Kudus, tolong bantu aku. Yang ada di hatiku hanya bilang, kasih, katanya, kasih. Datang aku nggak ada. Cuman aku sedikit marah, aku bilang, apalagi? Aku udah diusir, udah pergi. Apalagi?
Anakmu jangan kau bawa. Kalau kau mau jadi anjing, cukup kau jadi anjing. Anaknya jangan jadi anjing. Jangan anakmu jadikan anjing. Cukup kamu jangan anaknya murtad kafir. Apalah. Setelah kemarin saya diusir dengan nggak punya apa-apa ya, nggak punya apa-apa, tinggal baju di badan. Malamnya saya berdoa, paginya saya diadili lagi. Saya dibilang sama orang-orang kafir, murtad atau apalah. Kalau jadi anjing cukup mamanya, jangan anaknya. Jadi dianggap orang saya berarti anjing kan? Ngomong gitu. Nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh ngomong gitu. Iya. Itu kan orang yang ngomong ke saya. Tapi aku diam. Dari segitu banyak kata-kata orang hari itu, aku bisa nggak dengar, aku diam aja. Ngambil barang-barang, aku kalau di sini becak ya, kami naik becak untuk ambil barang-barang ke rumah. Karena semalam diusir kan nggak bawa apa-apa tuh. Yang saya tinggal semua kan dari abang. Akhirnya aku pulang sambil klarifikasi ke tempat kawan yang dituduh kawanku itu memprovokasi, menginjili aku mungkin. Jadi aku klarifikasi kalau dia itu nggak ada ke situ. Akhirnya aku pulang sekalian ngambil barang-barang, aku pergi. Tapi hari itu aku nggak dengar kata-kata orang, menghina aku apa, nggak ada dengar kata-kata orang ngomongnya aku apa. Pada saat itu dengar, ya udah aku pergi aja Pak, cuma nangis. Aku cuma bilang, aku ini bukan perampok, bukan penjina, aku bukan penjahat. Memang kenapa kalau aku pindah agama, kenapa aku percaya Tuhan, bilang. Sedangkan presiden aja nggak bisa melarang aku pindah kepercayaan, aku bilang. Pergilah aku, selesai itu. Semua orang mengejas, menghina. Nggak ada ngomong apa-apa. Aku pergi bawa barang-barang dalam keadaan saat itu aku nggak punya uang, nggak ada uang, tapi kawan semua bantu. Tuhan tolong aku, tolong lagi. Selesai itu aku dikasih rumah sama kawan. Rumahnya puji Tuhan, lantainya juga granit, puji Tuhan. Rumah itu baru selesai dibuat, belum pernah ditempati. Rumah itu seakan-akan dibikin Tuhan untuk persinggahanku. Pada saat itu rumah itu udah siap selesai, satu orang pun nggak ada yang belum nempati. Bahkan ada mobil lewat. Bahkan orang mau nyewa itu rumah, dia nggak kasih. Tapi saya suruh pakai cuma-cuma. Pakailah Kak rumah itu. Saya tinggal di situ. Satu hari itu saya kan nggak punya uang, tapi aku percaya ya ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat Tuhan pasti ada. Orang berduyun-duyun datang minta. Ya saya ngusuk. Ya Tuhan, setiap saya pegang ada kesembuhan. Setiap saya pegang ada kesembuhan. Setiap saya pegang ada kesembuhan. Sampai saya dibawa gereja kawan saya. Dalam gereja itu orang-orang itu bilang, Bu, jangan takut Bu, jangan khawatir Bu, Tuhan tolong. Kalau Ibu malu dengan penjual jamu, bukan orang Islam aja yang minum jamu, orang Kristen juga punya minum jamu, orang Kristen juga punya duit, bukan orang Islam aja yang punya duit. Ibu buat aja jamu, buat aja jamunya, kata orang-orang itu kan. Saya tetap buat jamu. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Di situ saya tetap mengimani. Saya nggak punya apa-apa, saya bukan apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Aku selalu bilang, Tuhan, inilah aku nggak punya apa-apa Tuhan, inilah diriku, inilah. Jangan pernah tinggal aku. Sementara dari WA, dari Facebook, saya kan bekerja online juga, jualan di online, jual jamu di online. Dari WA dibanjiri, dari Facebook saya dihina, di Facebook dihina, di WA, dari Messenger, dari Facebook, semua membanjiri, semua menghina. Sampai aku nggak mampu, nggak pernah buka WA, aku blokir. Dari Facebook aku blok, aku nggak mau buat postingan, aku nggak mau di sosmed, aku nggak mau lihat.
Murtad kau bisa murtad kau bisa kau seperti ini, kau begini. Frustasi boleh, tapi jangan pindah agama, macam. Segalanya ngomongin, sampai anakku aja pun gak bisa aku ambil, gak bisa. Sampai aku gak bisa, anakku pada waktu itu juga gojek kancing, anakku juga gak mau ikut aku. Dan aku chat, "Nak, ikut mama ya." "Enggak lah, aku mau ke Kerinci," kata anakku. Aduh, tambah nangis aku. Aku bilang, "Tuhan, tolong aku. Kembalikan anakku, Bapak. Tolong aku, kembalikan anakku. Kembalikan anakku, Tuhan. Hanya itu yang aku miliki, Tuhan. Kembalikan anakku." Itu aku doakan terus. "Tuhan, tolong aku." Aku angkat tangan terus, Terus aku berdoa siang malam. Tapi di sisi lain, aku bahagia. Aku bisa gereja seperti kawan-kawan aku, pujian di rumahku. Kayak burung lepas dari sangkarnya. Mau pujian, mau apa, aku bahagia. Tiap hari aku senang. Sampai detik ini aku senang dengar lagu pujian. Aku senang dengar khotbah Philip Atopa, dengar Gilbert, dengar khotbah di Masjid, di Kristianus. Aku senang. Hari-hari aku senang, itu motivasi hidup aku senang. Sampai aku bertemu lagi sama anakku kemarin, hampir sebulan pisah. Aku ketemu lagi. Aku jemput anakku. Aku bilang anakku, "Nak, ayo pulang. Ini mamamu. Ini yang melahirkanmu. Gak pernah mama seorang ibu itu akan membunuh anaknya, atau gak pernah seorang mama itu, Nak, akan menjerumuskan anaknya. Pulang, Nak, pulang. Ayo pulang, ayo kita sekolah." Tapi aku heran, waktu aku kenal Yesus, anakku di pesantren sudah 2 tahun. 2 tahun kenal Yesus, ini flashback ke belakangnya. 2 tahun kenal Yesus. 2 tahun anakku di pondok pesantren, habis Quran. Bahkan dia kalau ngaji, aduh, dayu aku senangnya. Aku senang, alhamdulillah anakku bisa gini. Tapi aku bergumul, aku kemarin gini, ya aku mau Kristen. Anakku seorang habis Quran, gimana aku ini? Sementara aku kenal Yesus, tapi anakku habis Quran. Gimana ini, Tuhan Yesus, gimana ini? Tiba-tiba anakku gak mau sekolah pesantren, dia minta berhenti sendiri. "Ma, aku berhenti dari pondok." Tuhan kasih jalan, dia berhenti dari pondok itu. Aku jemput. Dia berhenti dari pondok. Dia minta sekolah biasa, sekolah SMP negeri. Sampai sekarang ya, anak puji Tuhan sekolah SMP biasa walaupun ngulang dari awal. Dia gak mau. Sementara kemarin aku bergumul, apa ini doa dari Tuhan gitu juga kan. Padahal aku gak paksa anakku berhenti dari pondok, enggak. Aku tetap mau dia biar dijalani. Dan kemarin masih mulai belajar kan, jadi aku gak berani berbuat apa-apa. Sampai dia minta berhenti sendiri. Akhirnya aku bilang, "Ini kehendakmu Tuhan." Oke lah, kalau ini kehendakmu, aku jalani. Hingga lagi membimbing anakku. Tapi aku kemarin bilang waktu mau jemput, "Nak, aku ini mamaku loh. Aku bukan suruh. Mama gak pernah suruh, Nak. Kau itu harus masuk Kristen, enggak. Yang penting kau bisa sekolah, Nak. Ayo pulang." Sempat gak mau pulang, gak mau ikut aku. Aku berdoa, angkat tangan terus sama Tuhan, aku berserah. Akhirnya dia pulang ke rumah, pergi lagi, pulang lagi, sampai terakhir aku jemput, "Ayo pulang. Kau percaya Mama? Ayo pulang. Mama pengen nyekolahkan kau. Kau gak boleh jadi orang bodoh." Karena aku pernah gak bersekolah, ya saudara-saudara terkasih. Aku gak sekolah, jadi aku gak pengen anakku itu bodoh. Aku gak pengen harta banyak, cuman aku pengen hidupku itu damai. Anakku sekolah, itu aja yang aku pengen. "Ayo Nak, pulang, kita sekolah. Kalau kau mau Islam, ya Islam, gak apa-apa." Akhirnya anakku pulang. Tapi tetap dia dengan imannya, dan aku tetap dengan iman. Aku pergi gereja,
Lama-lama dia pengen ikut. Ikut nak, ayo duduk aja situ nanti mama ibadah ya. Iya. Pertama dia ikut, main HP dalam gereja. Terus jangan ribut, lagi berdoa. Main HP lagi, dia buka TikTok. Ini anak di gereja makin ribut. Nggak tahu orang berdoa. Tahulah kalau sudah karismatik gitu memang benar-benar hikmatnya kan, berdoa, bermazmur. Anak di belakang main HP. Aku pulang sampai di rumah. Nah, besok kalau mama mau ikut mama gereja, kalau nggak mau ikut doa, HP itu dimatiin. Nggak usah main HP, hargain. Akhirnya ikut lagi dia gereja, ya. Ikut gereja mulai nggak main HP. Diam juga terus, tapi berkat Tuhan ini terus mengalir. Saya nggak punya apa-apa sampai saya jualan, buka usaha, jual ikan asin kecil-kecilan, walaupun hanya kecilannya, ya bisa kecil-kecilan saya jual ikan asin. Puji Tuhan, dengan berkat Tuhan kasih berkat yang terus nggak nyangka. Kasih berkat terus, nggak nyangka saya kumpuli karena saya rasa keluarga saya pasti menghina kalau saya masuk Kristen tuh kaya. Emang kamu kaya? Kalau emang kau kaya kalau masuk Kristen? Saya buktikan, saya kumpul, saya dikit. Anak pun udah kembali, waduh, udah bahagia, udah bisa gereja, udah bisa puji-pujian, udah bahagia. Akhirnya anak saya pernah bilang, "Mak, ya, aku mau jadi dulu, Mak." Iya, bagus. Nah, juga kakak kasih ajaran kakak angkatku, dia kasih khotbah sama dia, Tuhan Yesus selalu menyelamatkan, Tuhan Yesus ini, dan dia ajarkan terus, dia ngajak ke sana, dia pemulihan hati juga. Nah, waktu ikut Bapak Tiri dia mau ditampar, mau dipukul, mau nggak anak yang kecil kan nggak dapat kasih sayang ya. Anak saya nggak pernah dapat kasih sayang dari seorang bapak dari lahir sampai sebesar ini. Ikut Bapak Tiri juga, ya namanya Bapak Tiri. Bapak Tiri itu sayang-sayangnya Bapak Tiri gimana kan? Jadi dia ikut rasa kepahitan itu dan hidupnya ada, sampai mau dia kemarin ngadu dia, aku gak mau di pondok karena aku gak tahan aku di rumah. Marah-marahin dia, dipukul. Kadang aku gak ada kan dipukul Bapak Tirinya, dia merasa. Kadang-kadang anaknya makan, anak kandungnya makan, orang itu makan, aku gak dikasih. Kita beli nasi bungkus, kita beli apa gitu kan. Tapi puji Tuhan, dan juga sekarang dipulihkan, dia bahagia, dia berteman, dia riang, nggak seperti dulu ya. Dia bilang, aku gak mau jadi anak Tuhan. Ya puji Tuhan, ada bagus. Aku, Mak, nanti minggu kita gereja ya, Mak. Iya, gereja. Belikan aku baju baru, Mak. Karena baju dia pun habis juga kan, dibakar sama mantan. Baju kami habis dibakar sama mantan. Belikan aku baju gereja. Ya puji Tuhan, walaupun bisa beli yang baru, tetap bisa pakai baju untuk gereja. Puji Tuhan, anak saya. Dia mau gereja. Sampai akhirnya saya bisa jualan ikan asin yang dari nol. Tuhan tolong saya. Saya pergi dari keluarga, dari suami, gak punya apa-apa. Gak punya uang, gak punya harta yang saya bawa. Tapi Tuhan terus tolong. Sampai saya dibagian, didatangi mantan juga, dimaluin mantan. Di kampung saya kan berpindah tempat, berpindah alamat. Saya pindah tempat karena mantan datangnya. Rasa nggak nyaman ya, takut kan terjadi apa-apa.
Anakku juga udah mulai besar, dia udah mulai tahu sakit hati. Pindah kami dari satu tempat saudara yang muslim. Cuma inilah kakakku yang mau terima. Kadang-kadang juga saya berdoa di rumahnya, saya masih takut-takut ya, karena belum ada uang untuk minimal nyewa, belum ada uang karena uang untuk usaha jatuh bangun, untuk memperbaiki sekolah anak. Kemarin ya puji Tuhan, anak udah sekolah, Tuhan tolong juga. Sekarang anak udah bisa sekolah. Sampai orang-orang gereja pun dia yang dulu baik-baik, puji Tuhan, Bu Pendeta banyak tolong. Di sini saya kemarin lihat YouTube kesaksian ini, ada yang bisikin saya, dia bilang, kesaksian, Astri, kesaksian. Saya tuh kemarin buka WA, masukin WA nomor luar negeri, gak pandai loh. Jujur, gak pandai. Saya buka YouTube, masukkan nomor WA luar negeri. Saya buka YouTube, saya tengok, oh gini caranya. Sampai saya masukin, saya chat, salam, saya bilang. Rupanya puji Tuhan Ibu Keti, baik kali Ibu Keti langsung respon ya, aktif, langsung direspon. Terus direspon, terus kita bisa cerita sama Ibu Keti. Ya kemarin mau kesaksian ini juga banyak ujiannya, signalnya nggak ada. Aduh sedih. Tadi malam saya dibisikan lagi, Astri doa. Aku lagi duduk tempat tetangga, Astri doa. Malam ini juga saya suruh doa. Aku doa tadi malam. Tuhan, aku mau buat kesaksian. Aku kayaknya gitu, gimana ini Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Bapak, tolong. Kesaksian. Akhirnya hari ini bisa kesaksian, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan bisa kesaksian. Akhirnya saya di sini tempat saudara Islam, saya diterima kakak yang nomor 5 terima saya di sini. Tapi kan nggak mungkin selamanya di sini. Saya juga merasa ibadahnya kok agak susah ya. Kalau mau ibadah itu segan, orang itu harus saling menghargai karena dia Muslim, saya Nasrani. Kadang-kadang dia ibadah apa itu? Kata ipar saya, ngapain dia berdoa apa cara Kristen? Doanya apa kok nyanyi-nyanyi katanya? Ya kayak gitu doa bang. Kadang-kadang dia doakan. Di sini saya bisa, saudara terkasih doakan saya biar bisa cepat bisa pindah rumah, bisa melayakkan kehidupan saya lebih baik. Doakan saya, saudara terkasih, bisa jadi manusia yang lebih baik. Saya selalu bertanya sama Tuhan, emang saya mau dijadiin apa ini Tuhan? Kenapa hidupku gini, mau dijadiin apa? Bisa pindah ke gereja. Kemarin juga baru kesaksian di gereja lain. Saya saksikan juga ini. Baru ini yang kedua kali saya beri kesaksian. Ini yang kedua kali. Saya terus di hati saya pengen kesaksian. Sampai ya depan di orang Muslim pun saya nggak bisa berkata-kata lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Pesan saya sama orang Nasrani ya, pesan saya sama sesama pengikut Yesus, jangan lupa mesbah doa, jangan lupa berdoa terus. Saya dulu itu waktu di kumpulan Muslim, saya dengerin lagu pujian itu kecil-kecil dengernya gini, biar jangan kedengeran tetangga kiri kanan.
jangan dengar orang. Saya kecil dengarnya gini, kecil. Biar jangan dengar orang. Makanya saya marah kalau lihat orang, ada orang Kristen tuh, orangnya malas ibadah. Orangnya tuh, ya udahlah itu Tuhan, itu buat Tuhan. Ya udahlah, hari Minggu aja gereja. Jangan, Tuhan kapan aja bisa doa, di mana aja bisa doa, bicara sama Tuhan kapan aja juga boleh. Aku ingatkan seperti itu. Jangan pernah cuman hari Minggu doang ketemu sama Tuhan. Tiap hari juga bisa ketemu sama Tuhan. Aku marah, aku marah kalau ada lihat orang tuh berdoanya hanya Minggu doang. Saya tuh mau dengar lagu pujian dulu susah, sampai kecil gini, sampai khotbah itu di YouTube itu susah. Kita pakai handset, beli handset khusus untuk dengar khotbah. Kalau makan, tutup pintu kamar, pintu rumah, biar saudara itu nggak pada masuk. Lihat apa? Matikan HP. Kalau lagi buka YouTube, dengar khotbah, orang itu masuk, matikan HP, langsung keluar. Makanya kalau ada Kristen, tolonglah, tolong. Ketemu Tuhan itu bukan hanya di hari Minggu. Setiap hari juga bisa ketemu Tuhan. Setiap hari juga bisa bicara sama Tuhan. Saya memang belum pernah ketemu Tuhan, tapi saya sering dengar kata Tuhan. Yuk puasa. Yuk berdoa. Aku juga nggak tahu siapa mau aku doain. Aku doa aja, aku nangis aja. Apa yang mau aku doain? Sampai tadi malam loh. Tadi malam jam 1 malam aku disuruh berdoa. Jam 1 malam. Doa memang paling penting. Bangun tidur, minimal buka lagi kita. Minimal 1 ayat. 1 ayat dibuka, tutup lagi. Udah. Kalau aku buka kita, aku bilang, Bapa, Roh Kudus, bimbing aku. Yang mana buka, aku pilih buka. Beneran loh, beneran. Apa yang ada di hati seperti kayak pertama kali aku ngusir dulu, aku buka, ampunilah saudaramu. Yesus, Yohanes bertanya kan, berapa kali harus mengampuni saudara gitu kan? 7 kali, bukan kata Yesus, harus 70 kali 7. 70 kali 7. Aku baru sadar, iya, abangku berarti harus kuat. Siapa? Aku nggak marah sama abang sama saudara. Pastilah, pasti mereka shock. Karena keadaan kemarin bisa kayak gitu, langsung aku seperti apa, orang itu kira aku tuh frustasi. Sebenarnya di sini aku lebih damai, lebih nyaman, puji Tuhan, lebih nyaman, nggak ada lagi rasa ketahuan dia sakit nangis, tapi aku bisa ibadah dengan bebas. Itu puji Tuhan, itu kebebasan yang luar biasa buat aku. Sampai ini bersaksi hari ini aku nggak malu. Mungkin kawan-kawan yang belum kelihatan, tetangga yang belum tahu siapa aku, kali ini mungkin mereka lebih tahu dengan kesaksianku ini, tapi nggak apa-apa. Emang aku Kristen, mau diapain? Sampai berapa orang loh, iman ini diuji lagi, harus kenalan sama seseorang yang beda agama, mau dilamar. Aduh, aku nggak bisa memperjualbelikan agamaku dalam nggak. Kalau yang nggak seagama aku, no. Sampai ada kawan-kawan emang mau nikah sama siapa, dia itu masuk Kristen. Sampai pendeta aku tanya dulu, ibu mau Kristen, ada pasangan atau mau menikah? Enggak bu, saya nggak mau nikah. Jadi mujizat Tuhan nyata bagi saya. Aku bilang sama pendeta gitu, pendeta, ibu nggak mau nikah? Enggak. Ada rencana apa ibu ini di dalam hidup ibu ini? Rencana Tuhan, berencana apa? Kata saya juga nggak tahu bu, tapi mujizat Tuhan nyata. Selalu saya berdoa itu terus. Terakhir kemarin saya berdoa,
Ya udah sekarang musim COVID kan. Anak saya juga semalam sakit demam 2 hari. Aku pegang, aku doakan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh ya nak ya. Tuhan sembuhkan anak, bawa dalam doa. Aku kemarin sakit juga kepala. Sakit. Aku minum obat nggak sembuh. Aku pegang dalam nama Tuhan Yesus. Oh Bapak. Tuhan Yesus sembuhkan kepalaku. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak, aku hancurkan sakit penyakit, kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Kayaknya dingin kepalaku, dingin, langsung hilang sakit kepalanya langsung ada, plong langsung. Berapa menit, nggak sampai 5 menit kemudian saya langsung sembuh sakit kepala. Minum obat, nggak sembuh. Saya pegang aja gini, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Nah, kesaksian yang luar biasa ini mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan sesuatu yang dapat upakan, yang hanya dapat diterima memulai iman. Siapa yang menceritakan Kristus adalah peristiwa apakah yang terjadi sehingga Anda mempercaya dan ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dapat melewati semuanya itu dengan baik. Demikian videonya dan kita akan menjangkau jiwa-jiwa baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Amin.